Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Kita sebagai generasi bangsa Indonesia harus bisa mencerminkan atau merealisasikan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, Pancasila terdiri dari 5 sila. Nah, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari kelima sila tersebut tentu saja ada makna atau nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang. Nah, di situ dapat diartikan bahwa di Indonesia atau bangsa Indonesia, segenap bangsa Indonesia atau seluruh warga negara Indonesia mengakui atau mengaminkan bahwa adanya Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana yang kita ketahui, di Indonesia terdapat banyak agama, bukan hanya satu agama. Untuk itu, di dalam nilai Pancasila yang pertama ini, kita harus menumbuhkan sikap toleransi terhadap umat beragama, tidak mengganggu seseorang yang tengah menjalankan ibadahnya kepada Tuhannya. Nah, di sini kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain untuk ikut meyakini apa yang kita yakini. Di sini di negara Indonesia kita dibebaskan untuk memilih keyakinan yang mana. Nah, untuk itu kita sebagai generasinya harus menjaga toleransi dan keharmonisan hidup walaupun kita berbeda agama. Nah, sila kedua dilambangkan dengan gambar rantai. Nah, di sini artinya seluruh rakyat Indonesia itu satu yang namanya Indonesia, tidak ada perbedaan di dalamnya, walaupun nyatanya ada perbedaan di dalamnya, namun di dalam sila kedua ini kita itu sama, baik di mata hukum maupun di mata agama. Nah, untuk itu di sila kedua ini kita harus menumbuhkan sikap saling tolong menolong, menghargai orang lain agar hidup yang harmonis bisa kita realisasikan. Nah, selanjutnya pada sila ketiga yaitu dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, di pohon beringin ini artinya kita harus memiliki rasa cinta tanah air, rasa bela negara. Nah, di sini kita harus merealisasikannya untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu sila keempat. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, kepala banteng itu menggambarkan bahwa sosok pemimpin yang harus memimpin warga negara harus memiliki sikap yang bijaksana serta mementingkan keperluan warga negaranya ketimbang kepentingan pribadi. Nah, di sini yang diutamakan itu adalah kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Untuk itu kita harus mempunyai pemimpin yang bijaksana. Selain itu, dalam kepemimpinan untuk memutuskan sesuatu harus dengan musyawarah. Nah, ketika nanti kita memimpin suatu organisasi atau suatu negara, kita harus memiliki sikap yang bijaksana dan harus mementingkan kepentingan rakyat kita serta harus menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Nah, untuk sila kelima itu disimbolkan atau dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, di sini padi dan kapas memiliki arti kesejahteraan ataupun keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada bedanya di antara kita. Nah, di sini harus ada pemerataan ekonomi ataupun yang lainnya secara adil tentunya. Nah, di sini juga dalam sila kelima ini pun kita harus memiliki rasa saling tolong menolong dan rasa kepedulian terhadap sesama. Nah, di suatu video saya melihat ada keluarga kecil yang memiliki kepala keluarga sebagai ayah penjual tukang roti. Pendapatan sosok seorang ayah itu atau sosok penjual roti itu juga tidak banyak, apalagi di saat pandemi seperti ini. Nah, di situ dia mencerminkan atau merealisasikan
sikap ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena dia memiliki rasa tolong menolong ataupun memiliki rasa simpati terhadap orang lain. Karena di video itu saya melihat dengan keterbatasan keuntungan yang ia miliki dari penjualan roti, ia masih bisa tetap berbagi kepada sesamanya agar mereka merasakan bahagia bersama. Nah, untuk itu kita juga harus seperti itu, apalagi kita sebagai generasi bangsa Indonesia. Tentu saja kita harus memiliki sikap saling tolong menolong terhadap warga negara yang lain, terhadap saudara kita, walaupun banyak perbedaan yang terdapat di dalamnya. Meskipun kadang kita egois untuk memikirkan kepentingan kita sendiri, namun selagi kita bisa membantu mereka, kenapa kita harus diam? Nah, untuk itu, ayo kawan-kawan, mari kita realisasikan nilai-nilai Pancasila. Ingat, perbedaan kita bukan untuk ajang permusuhan atau ajang merenggangkan silaturahmi, tetapi perbedaan inilah yang dapat menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam ragam perbedaan yang di dalamnya. Untuk itu, mari kita sama-sama realisasikan nilai-nilai Pancasila yang telah menjadi dasar negara Indonesia. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami apa yang telah saya sampaikan tadi. Nah, saya tutup. Apabila ada kalau saya salah kata atau kalimat saya yang tidak benar, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.